Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita cepat mengajukan monetisasi ya. Ini terutama untuk channel hasil suntikan. Maksudnya gini, untuk subscriber jam tayang kita hasil suntik ya. Cuman di sini akan cepat lolos monetisasi. Dan di channel ini videonya sangat minim sekali ya, maksudnya jumlah video itu sekitar 10 video. Nah, jadi di sini untuk videonya itu sangat minim sekali ya. Cuman di sini caranya kita agar cepat bisa dimonetisasi, kalian bisa ikutin cara-cara ini ya. Untuk di langkah pertama kalian buka setelan channel kalian. Nah, di sini di bagian umum saya pilih default ya, dolar Amerika Serikat. Dan di bagian channel di sini karena videonya itu cuman upload kayak video-video sawah, kendaraan lewat, atau mungkin di jalan, karena kan hanya channel buat koleksi saja ya. Dan di sini untuk subscriber jam tayang juga banyak hasil suntikan, maka dari itu di sini saya setting dulu atau setel dulu ya. Di sini kita pilih saja untuk kata kuncinya vlog keseharian. Yang penting video kalian itu original ya. Meskipun kalian cover musik atau lagu ya, yang penting video kalian itu original, atau kalian main gitar itu kan original. Meskipun kena klaim hak cipta di musik itu masih lolos monetisasi. Dan untuk di bagian setelan lanjutan ini, di sini kalian pilih yang ini ya, tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Karena ini kan saya setting dulu, saya cek dulu ya sebelum saya mengajukan monetisasi. Setelah itu di bagian kelayakan fitur. Nah, di sini kan untuk 3 fitur lanjutan paling bawah ini ya, nomor 3. Ini belum aktif. Karena channel ini usianya sangat muda sekali ya, seumur jagung. Jadi di sini sebelum kalian mau mengajukan monetisasi di langkah nomor 3 ini harus aktif ya. Kalau di sini tidak aktif, nggak bisa diajukan monetisasi. Dan di sini untuk kelayakan fitur ini kalau kita cek ya, kalau kita klik, di sini ada beberapa pilihan. Nomor 1 menggunakan verifikasi video, dan nomor 2 menggunakan tanda pengenal yang valid, dan nomor 3 ini membangun history. Cuman yang nomor 3 ini sangat lama ya. Membangun history itu maksudnya gini, kita aktif di YouTube ya, mungkin kita nonton videonya orang, atau mungkin kita cari di kolom pencarian YouTube ya, dan kita nonton videonya siapa saja. Cuma di sini kita nggak bisa atau nggak boleh clear history. Biarkan history tersebut sampai nempel selama 1 bulan, 2 bulan, ntar akan aktif sendiri ya untuk 3 fitur lanjutan ini. Tapi kalau kalian mau kepingin cepat, kalian bisa pakai yang cara nomor 1 dan 2. Atau kalian bisa cek di video yang ini ya, caranya kita mengaktifkan fitur lanjutan untuk channel baru. Setelah itu di bagian default upload di sini kalian cek juga ya untuk lisensi, sertifikasi bahasa dan tag, bahasa judul dan deskripsi, kategori, sertifikat tag. Di sini saya pilih yang model ini ya. Setelah itu di bagian penyesuaian, usahakan di bagian info dasar ini kalian tuliskan di deskripsi cuplikan sedikit atau penjelasan sedikit tentang isi topik channel kalian yang kalian upload ya. Karena di sini cuma mengupload sawah, orang lewat, ibarat kata di sini vlog seharian. Dan di sini videonya sangat minim sekali. Hanya ada beberapa video, 10 video kalau nggak salah. Maka dari itu di sini untuk metadata harus benar ya. Metadata itu mulai thumbnail, judul, deskripsi. Juga pernah saya bahas ya di channel ini. Di sini saya kasihkan contoh ya. Ini untuk deskripsinya semuanya kelihatan sama ya. Tapi ini ada bedanya. Di sini misal nih untuk judul, nah ini deskripsi. Di setiap judul ini kalian juga masukkan di deskripsi ya, seperti ini. Ntar jadi di setiap video-video kita yang kita upload, meskipun kelihatan deskripsi sama dan kita cuman copy paste, tapi kan ada bedanya dari judul. Dan judul ini kalau bisa kalian taruh juga di bagian tagar. Setelah itu kalian scroll ke atas di bagian thumbnail. Ini kalian bisa isi resolusi yang tinggi ya. Untuk playlist di bagian bawah ini video tidak dibuat untuk anak-anak, kalian bisa scroll lagi ke atas.
Nah, di sini untuk bahasa video, bahasa judul, sertifikat tag, di sini kalian bisa isi. Tujuannya kita mengisi semua ini agar peninjauan channel kita pas waktu pengajuan monetisasi itu bisa lolos monetisasi ya, karena di sini akan dicek itu video yang paling banyak ditonton dan video terbaru. Untuk kategori jangan lupa, dan di sini saya tambahkan juga untuk kartu ya. Saya tambahkan juga untuk layar akhir, karena di sini ntar kalau kita mengajukan monetisasi, tim YouTube itu akan mengecek secara manual. Metadata sangat penting. Di sini tadi untuk 3 fitur lanjutan kan belum aktif. Nah, di sini saya coba ya, kalau kalian nggak percaya. Kalau di sini 3 fitur lanjutan belum aktif, di sini kita tidak bisa mendaftarkan monetisasi. Coba kita klik ya, daftar sekarang. Verifikasi 1 kali diperlukan. Nah, kita klik berikutnya. Nah, secara otomatis kita tetap akan dibawa di tampilan seperti ini. Maka dari itu, sebelum kalian mau mengajukan monetisasi, kalian cek dulu di bagian 3 fitur lanjutan kalian. Usahakan ketiga fitur tersebut aktif semua ya. Dan di sini misalnya kita sudah mengaktifkan 3 fitur lanjutan kita bisa mulai lagi ya untuk mendaftarkan ini. Untuk di bagian langkah 2 ini saya akan kaitkan ke akun AdSense yang sudah aktif ya, atau sudah PIN, karena saya akan jualan akun AdSense juga. Di sini kita klik mulai, dan di sini sebelum kita mau mengajukan monetisasi ini, usahakan akun AdSense kalian, kalau kalian mau bikin beda dari akun YouTube ini ya, kalian masukkan dulu di perangkat ini. Jadi misal nih, kalian punya akun Google 1 itu untuk channel YouTube. Kalau kalian mau mengaitkan ke akun AdSense menjadi satu dengan akun YouTube-nya, berarti kalian nggak harus menambahkan akun lain ya. Tapi karena di sini saya mau menambahkan untuk akun AdSense yang sudah PIN ya, di sini saya menambahkan dulu di perangkat ini. Jadi di perangkat ini ada 2 akun Google. Yang pertama akun Google untuk YouTube, dan yang kedua akun Google untuk akun AdSense. Di sini kita bisa klik di sini. Karena ini saya sudah mempunyai akun AdSense yang sudah aktif atau sudah PIN. Di sini kita bisa klik ya, saya sudah memiliki akun. Setelah itu kita klik saja lanjutkan. Nah, di sini kita bisa pilih akun Google kita itu yang ada akun AdSense-nya. Nah, karena di sini akun AdSense ada di akun Google yang ini ya, jadi kita pilih yang ini. Secara otomatis ntar kita sudah dibawa di tampilan seperti ini. Jadi di sini sudah terisi otomatis ya, karena akun AdSense-nya itu sudah aktif. Kalau kalian baru pertama kali mengisi data-data di AdSense, ntar tampilannya nggak seperti ini. Kalian juga bisa isi. Setelah itu kalian bisa scroll ke atas untuk situs. Ini situs YouTube kita ya, bukan situs blog, karena di sini banyak teman-teman itu yang gagal paham ya antara situs di sini. Meskipun kita sudah mendaftar akun AdSense sebelum memenuhi persyaratan monetisasi, AdSense tersebut aktif ya. Jadi kalian sebelum mau mengajukan monetisasi, kalian cek-cek dulu, jangan sampai keliru mencet ntar malah error. Kalau di sini sudah pas, kalian klik saja setujui pengaitan. Dan kalau kita dibawa di tampilan seperti ini, kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah klik apa-apa, karena ini ntar kita sudah dialihkan ke host sendiri ya, ke host YouTube Studio kita. Nah, dan secara otomatis di sini di langkah 1-2 sudah selesai. Dan untuk di langkah nomor 3 ini, nah ini yang saya maksud. Di sini penentuan. Di sini untuk langkah 2 dan 3 itu beda ya, nggak ada sangkut pautnya. Kalau untuk di langkah 2 ini untuk akun AdSense atau akun pembayaran kita di Google. Kalau untuk di langkah 3 di bagian sini, kalau kita memonetisasi YouTube, di sini peninjauan channel itu tergantung konten kita. Maka dari itu di sini kalian kalau bikin video, usahakan videonya itu original. Kalau misalnya rekam layar ya kalian kasih narasi suara kalian yang keras. Nah, di sini nggak sampai lama ya, karena saya ajukan sekitar jam setengah 12 malam, jam 3 pagi sudah ada pemberitahuan notifikasi selamat datang di program partner YouTube. Pada channel ini saya banyak tahu hasil suntikan ya untuk subscriber, jam tayang, dan videonya sangat minim sekali. Dan di sini kita bisa cek di bagian logo monetisasi ya.
Nah, jadi di sini untuk akun AdSense-nya itu sudah aktif. Di sini kan ada tulisan penyiapan sedang berlangsung. Di sini kalau kita sudah mendapatkan 10% ambang pembayaran yang masuk di akun AdSense ini, ntar kita tinggal mengisi nomor rekening. Setelah itu kita mengisi kode mutasi dari bank. Ntar di sini tampilannya akan berubah ya. Di sini akan berubah menjadi tulisan biru atau hijau, penyiapan sudah selesai kalau kita sudah mengisi nomor rekening dan kode mutasi. Ya, semoga di cara atau penjelasan saya saat ini bisa dimengerti untuk teman-teman semuanya. Intinya teman-teman pahami metadata itu paling penting agar channel teman-teman itu bisa lancar monetisasi dan ke depan bisa gajian tiap bulan. Amin. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.